Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Alhamdulillah beliau berkesempatan dan meluangkan waktu, insya Allah sebentar lagi akan menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-13 Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Kepada Bapak Gubernur, alhamdulillah beliau mohon izin karena ada agenda yang mesti dilaksanakan, dan juga kita ucapkan terima kasih kepada beliau, dan juga alhamdulillah sekarang juga hadir Bapak-Bapak Kepala Dinas dan unsur Pemda lainnya, dan juga kita terima kasih atas apa yang tadi beliau sampaikan, terutama memotivasi dan juga memfollow up atau menindaklanjuti kerjasama dan juga PKS yang telah kita lakukan sebelumnya dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ketua Senat Akademik Universitas Andalas, Ketua Majelis Guru Besar, Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga, Direktur Program Sarjana, dan unsur pimpinan lain di lingkungan Universitas Andalas. Secara khusus saya menyapa Dekan, Ketua, dan anggota Senat Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, serta Bapak dan Ibu Guru Besar, dosen tenaga kependidikan, serta adik-adik mahasiswa dari Fakultas Teknologi Pertanian. Kemudian saya juga menyapa Bapak dan Ibu Guru Besar Fakultas di lingkungan Universitas Andalas. Kemudian juga yang bersempatan hadir langsung pada kesempatan ini, Bapak Profesor Dr. Tabdi Husni, yang juga sebagai Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019, dan juga saat ini sebagai Rektor Universitas Bung Hatta. Kemudian secara khusus saya juga menyapa Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas beserta semua alumni-alumni lain yang juga berkesempatan hadir baik secara langsung maupun secara online. Kemudian juga para undangan dan semua mitra kerja dan juga senior-senior lain yang berkesempatan hadir memenuhi undangan dalam rangka peringatan atau upacara puncak Dies Natalis Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Semua unsur lain, mitra kerja UNAN, dan juga rekan-rekan media, pers, cetak, dan elektronik yang bersempatan hadir. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama, Rektor beserta unsur dan keluarga besar UNAN mengucapkan selamat Dies Natalis ke-13 kepada Fakultas Pertanian Universitas Andalas, di mana tepatnya pada tanggal 15 Mei 13 tahun yang lalu, setelah sebelumnya, tepatnya tanggal 13 Mei 13 tahun yang lalu, telah didirikan Fakultas Teknologi Pertanian, yang sebelumnya merupakan salah satu jurusan di Fakultas Pertanian UNAN. Melalui Dies Natalis ini, tentu kita tidak dapat melupakan jasa dan pelaku sejarah yang telah menorehkan tinta emas dalam pendirian Fakultas Teknologi Pertanian, baik kepada tim pengembangan jurusan Teknologi Pertanian yang pada waktu itu saya tahu persis diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Isribert Sarjana Utama, dan juga sekretarisnya adalah Bapak Dr. Insinyur Rusnam, yang kemudian juga ada peran dari Dekan Fakultas Pertanian saat itu adalah almarhum Bapak Dr. Insinyur Masud Jalal. Semoga upaya yang dilakukan menjadi amal jariah dan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita juga memberikan selamat dan apresiasi terhadap berbagai kegiatan sebagaimana tadi disampaikan oleh laporan dekan di awal pembukaan acara ini, bahwa telah banyak capaian prestasi dalam bidang akademik yang telah dilakukan oleh Fakultas Teknologi Pertanian,
termasuk kiprahnya yang telah diperlihatkan oleh alumni Fakultas Pertanian dalam berbagai bidang. Saya mencatat terutama kiprah dari alumni, dan ini adalah suatu kekhasan daripada Fakultas Teknologi Pertanian, bahwa alumni tidaklah hanya yang tamat 13 tahun terakhir, tapi juga sebelumnya yang juga berada atau sebelumnya jurusan Teknologi Pertanian. Dan saya memberikan apresiasi dan terima kasih terhadap kontribusi besar dari semua ikatan alumni Fakultas Teknologi Pertanian. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, walaupun kita dalam kondisi saat ini, berbagai tantangan dan hambatan masih kita rasakan, terutama menghadapi suasana pandemi COVID-19. Tapi tentu ini tidak bisa kita abaikan. Ini ada juga membuka ruang kepada kita untuk selalu berinovasi dan juga selalu berkiprah bagaimana mengatasi ini, terutama melihatkan perkembangan dan juga melakukan upaya-upaya untuk mencapai itu. Makanya secara khusus saya memberikan perhatian, terutama tema Dies Natalis Pateta pada tahun ini, yakni inovasi dan karya nyata untuk keilmuan dan masyarakat, sangat tepat. Karena dengan tantangan dan perkembangan saat ini, menjadi pilihan strategis untuk memilih tema Dies maksud. Ada beberapa alasan yang mungkin dapat dijadikan sebagai ukuran. Pertama adalah bahwa tema ini memotivasi kepada kita untuk bagaimana meningkatkan produksi dan hasil serta nilai tambah dari hasil pertanian. Yang kedua, menyambung tadi persis sekali apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa harus ada kolaborasi antara kampus dengan semua stakeholder lainnya, sangat diperlukan untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru sehingga dapat diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Tentu ini adalah merupakan jawaban yang tepat, apalagi tadi Pak Dekan menyampaikan beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian dalam rangka Dies Natalis ke-13 ini. Menurut saya bahwa capaian-capaian ataupun juga rencana kerja dan juga rencana kegiatan yang dilakukan sangat relevan sekali untuk menghadapi kondisi demikian. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, memang beberapa agenda-agenda yang tadi juga dikatakan, dan itu juga dicatat. Saya juga tadi sebelum masuk ke ruangan ini juga berjumpa langsung dan juga beliau hadir di rektorat, ada 2 pesan beliau yang juga kita catat untuk kita lakukan. Betul apa yang beliau sampaikan tadi bahwa tindak lanjut dari MOU dan MOE yang kita lakukan, terutama antara UNAN dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Walaupun sebetulnya kegiatan kerjasama itu tidak hanya sekarang dilakukan, tapi juga telah sebelumnya dilakukan. Dan kontribusi itu tidak hanya dalam bentuk kontribusi pemikiran, tapi juga tindak-tindakan yang implementatif lainnya juga telah dilakukan. Maka tadi Pak Gubernur juga menyampaikan bahwa harusnya bagaimana kita secara bersama-sama kembali meningkatkan. Apalagi tadi Pak Gubernur memberikan apresiasi terutama untuk pembangunan bidang pertanian, mengalokasikan 10% dari anggaran APBD Provinsi Sumatera, dan itu adalah hal yang luar biasa menurut saya. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, dari agenda-agenda kegiatan rangkaian Dies Natalis ini menurut saya, maka memang beberapa inovasi terjawab sudah. Seperti misalnya beberapa launching nanti produk UMKM binaan Fakultas Teknologi Pertanian, atau tadi yang di awal tadi sampaikan launching nasi rendang pateta, dan juga hal-hal lain yang menurut saya adalah satu jawaban yang tepat, terutama dalam peningkatan dan juga peran serta kita perguruan tinggi di dalam mengatasi berbagai problem itu. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya pada kesempatan ini, atas nama pimpinan Universitas Dallas, juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani, Ketua DPR RI, dan juga tadi kepada Bapak Gubernur, yang insya Allah sebentar lagi akan menyampaikan orasi ilmiah, walaupun secara online, dan tentu kita berharap mudah-mudahan materi orasi ilmiah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan bisa memberikan jawaban juga dan solusi terhadap mengatasi berbagai masalah, terutama khususnya dari teknologi pertanian. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan perkembangan Universitas Andalas saat ini.
Memang tadi pada awal juga disampaikan oleh Pak Dekan bahwa cikal bakal pendirian Universitas Andalas juga tidak bisa dilepaskan dari pendirian Fakultas Pertanian, yang itu juga termasuk teknologi embrionya dari sana, di mana tepatnya tanggal 13 September tahun 1956, kemudian juga bersama-sama dengan fakultas lain, Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Hukum ada di sana, bergabung dan kemudian mendirikan Universitas Andalas. Saat ini lebih kurang telah ada sebanyak 15 fakultas dan 1 program prasarjana, serta telah ada program studi sebanyak 126 program studi, terdiri dari diploma 3, sarjana, profesi, magister, dan doktor, serta program-program lainnya yang juga secara institusi juga telah terakreditasi, baik akreditasi nasional maupun juga internasional dan juga tersertifikasi internasional. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, saat ini insya Allah mudah-mudahan dan kami mohon dukungan dan doa dari bersama kita semua, di mana UNAN insya Allah dari proses yang kita lakukan sejak tahun 2017 dan kemudian juga tahun 2019, saat ini akan beralih status dari perguruan tinggi negeri badan layanan umum menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Dan prosesnya sekarang sudah sampai pada finalisasi, harmonisasi dari rancangan peraturan pemerintah yang menandakan pendirian atau beralih statusnya UNAN menjadi PTNBA itu, dan sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan mengirimkan hasil harmonisasi dari RPP ke Presiden untuk ditetapkan. Kita tentu berdoa mudah-mudahan proses ini bisa berlangsung dengan lancar. Nah, saya ingin sampaikan dengan perubahan status seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, itu akan membuka ruang kepada kita untuk lebih otonom, baik untuk pendirian program studi maupun juga untuk melakukan berbagai kerjasama. Termasuk juga salah satunya adalah bagaimana kita secara otonom juga bisa melakukan berbagai aktivitas lain yang itu tentu dapat meningkatkan dan mengembangkan baik proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan-kegiatan lain yang akan nanti dilakukan oleh Universitas Andalas. Untuk itu mudah-mudahan dengan perubahan status nantinya, maka pengembangan UNAN ke depan akan lebih bisa ditingkatkan, terutama untuk meningkatkan daya saing baik secara nasional, regional, dan internasional. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, akhirnya pada kesempatan ini, sekali lagi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan juga menjadi bahagian materi yang juga akan kita sampaikan, mudah-mudahan khususnya teknologi pertanian, maksud saya Fakultas Teknologi Pertanian, dengan pengembangan apalagi sekarang UNAN termasuk juga salah satu universitas yang di dalam pengembangan program belajar, maksud saya program yang dirancang atau yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya oleh Mas Menteri Nadiem, dengan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dari agenda-agenda yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan, itu termasuk salah satu wujud bagaimana kita nanti mengimplementasikan berbagai program itu, termasuk juga program-program lain yang dikembangkan. Alhamdulillah, dari berbagai aktivitas nanti yang bisa kita kembangkan, apakah itu magang atau praktek kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen lainnya, serta proyek-proyek kemanusiaan lainnya adalah merupakan salah satu wujud daripada Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Apalagi tadi singgung oleh Pak Dekan dengan program apa tadi yang disebut dengan misalnya rendang, apa tadi nasi rendang pateta begitu kan. Itu juga bisa menjadi bagian untuk bagaimana nanti ketika ada bencana, dan itu masuk salah satu target yang juga merupakan implementasi dari program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, akhirnya sekali lagi kami ucapkan selamat Dies Natalis kepada Pateta UNAN dan juga terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi di dalam mensukseskan program Dies Natalis dari Fakultas Teknologi Pertanian. Untuk itu mudah-mudahan program dan semua rangkaian kegiatan yang kita lakukan dalam Dies Natalis ini dapat berlangsung atau terselenggaranya dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.